Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ayo coba siapa yang baru bangun jam segini? Masih pagi ya. Ayo kita sama-sama semangat, kita mau sekolah Minggu. Gimana kabarnya? Pada baik kan? Atau udah bosen di rumah aja? Katanya saya juga bosen sih, tapi kita harus tetap di rumah aja karena masih ada virus di luar sana. Oke, sebelum kita mau sekolah Minggu, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah membangunkan kami dari tadi malam hingga pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan sekolah Minggu bersama-sama. Tuhan tolong sertai dari awal sampai akhir agar kami bisa sekolah Minggu dengan baik. Tolong sertai juga semua kakak-kakak sekolah Minggu yang akan mengajar hari ini. Engkau sertai selalu Tuhan. Sertai kami juga agar kami bisa sekolah Minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kak Tessa mau tanya, di sini siapa yang bahagia hari ini? Coba angkat tangannya. Kak Tessa juga bahagia hari ini karena kita bisa sama-sama sekolah Minggu. Nah, kayaknya ya hari ini kalau Kak Tessa lihat hari ini semuanya bahagia. Karena itu kita mau nyanyi lagu hari ini, Kurasa Bahagia. Tanpa
kita di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sebelum kita lanjutin sekolah minggunya, yuk di stop dulu videonya. Kita sama-sama absen ya. Tulis namanya di bawah, nama kalian di kolom komentar. Kalau kalian belum bisa, kalian bisa minta tolong mama atau papa. Ayo adik-adik, siapa yang masih pada semangat? Masih pada semangat kan? Yuk kita sama-sama mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Dari lagu tadi kita tahu kalau kita itu selalu berjalan sama Tuhan Yesus. Jadi gak usah takut, gak usah gentar dalam suka, dalam duka. Tuhan Yesus jalan bersama kita. Yuk kita mau nyanyi lagi adik-adik. Sekarang lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi adik-adik. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu memelihara kita. Burung yang terbang di luar sana aja Tuhan pelihara. Bunga yang di padang-padang yang gak ada pemiliknya aja Tuhan pelihara. Apalagi kita yang punya Tuhan Yesus. Jadi jangan kalian khawatir. Nah adik-adik, kita mau persembahan. Untuk persembahan adik-adik bisa titip persembahannya ke orang tua, masukin ke amplop, nanti bisa dititip ke mama atau papa ya. Untuk persembahan kita mau nyanyi lagu bersyukur. Sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milik.
persembahan, sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberi kami berkat lewat Mama dan Papa. Tuhan, kiranya berkat ini bisa memperluas kerajaan-Mu di GKI Menteng. Tuhan sertai setiap tangan yang akan menggunakannya agar selalu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk adik-adik, sebelum kita mau dengerin cerita dari Tante Tin, kita sama-sama mau nyanyi lagu Pelangi Kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Nah adik-adik, dari lagu tadi kita tahu kalau Tuhan itu baik. Tuhan gak mungkin kasih kita masalah yang lebih besar daripada kekuatan kita. Tuhan juga berjanji kalau Tuhan akan selalu ada untuk menyelesaikan masalah dan selalu ada di samping kalian, mau suka maupun duka. Ayo kita semua mau dengerin firman. Ayo siapa yang udah siap mau dengerin cerita dari Tante Tin? Yuk semuanya sama-sama siapin hatinya mau dengerin cerita. Selamat mendengarkan cerita. Anak-anak semua, apa kabar? Baik ya semuanya? Oh iya, Kak Tessa, terima kasih tadi sudah memimpin kita dalam puji-pujian. Nah, sekarang kita saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami semua untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dapat menyimpan dalam hati kami dan dapat melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, firman Tuhan hari ini akan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Dengan temanya pertolongan Tuhan di tengah bencana. Ngomong-ngomong soal bencana, kalian pasti sering dengar ya, hampir tiap hari ada bencana, banjir, ada tanah longsor, gempa bumi, ada kebakaran. Dan yang saat ini lagi hebat-hebatnya adalah bencana COVID-19. Dan bencana ini ada atau timbul kadang-kadang karena kecerobohan atau kesalahan dari sekelompok orang atau beberapa orang. Nah, dalam firman Tuhan hari ini kita juga akan belajar dari bangsa Israel,
yang juga pernah mengalami bencana. Kita lihat dulu ya videonya. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Video tadi sudah menggambarkan firman Tuhan. Dan di akhir tadi ada apa ya kira-kira? Burung-burung gagak, sekelompok burung ngapain? Ya, mereka diutus Tuhan. Diutus Tuhan untuk apa? Membawa makanan, daging, dan roti untuk Elia. Kenapa ya Elia kok mesti dikasih atau dikirimin daging, roti? Dalam firman Tuhan tadi diceritakan karena saat itu bangsa Israel sedang dilanda kekeringan. Semua orang kekurangan makanan, kekurangan minuman, karena Tuhan menghukum bangsa Israel. Kenapa dihukum? Karena bangsa Israel yang saat itu dipimpin oleh Raja Ahab tidak lagi menyembah pada Tuhan, tetapi menyembah pada patung Baal. Tentunya Tuhan marah dong. Kan Tuhan sudah bilang, kalian hanya boleh menyembah pada Tuhan Allah. Kok mereka malah menyembah pada patung? Jadinya Tuhan mau menghukum mereka supaya mereka bertobat. Jadi Tuhan mengirim Elia untuk memperingatkan atau memberitahukan pada Raja Ahab kalau bangsa Israel akan dihukum Tuhan dengan kekeringan selama bertahun-tahun. Bayangin, kalau nggak ada hujan selama bertahun-tahun, apa jadinya? Sungai pastinya akan kering. Orang mau minum dari mana? Kehausan. Kalau nggak ada air, tanaman pasti pada mati. Padi atau gandum tidak akan tumbuh. Pohon buah-buahan juga pasti akan mati. Binatang, ternak, mereka mana tahan hidup kalau nggak ada minuman, nggak ada makanan. Israel menderita karena perbuatan Raja Ahab yang menyembah patung. Dan Elia tidak terkecuali. Padahal Elia kan taat kepada Tuhan. Tapi karena perbuatan Raja Ahab, Elia pasti akan terkena juga kelaparan. Kalau semua orang nggak ada makanan, Elia pastinya juga nggak ada makanan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Karena Elia taat kepada Tuhan, maka Tuhan menolong Elia dengan cara dia disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit
sungai Kerit, sungai kecil yang masih ada air, sedikit airnya. Jadi kalau cuma diminum Elia, air sungai ini nggak akan habis. Terus kenapa kok Elia masih bersembunyi? Pastinya kemungkinan Raja Ahab akan marah karena dia memberikan peringatan kepada Raja Ahab. Terus makanya, nah ini keajaibannya. Setiap pagi dan sore ada sekawanan burung-burung gagak yang diutus Tuhan untuk mengirim daging dan roti kepada Elia. Kalau kita pikir, mana mungkin ya Tuhan kok memakai burung gagak? Kenapa nggak menyuruh orang di sekitar situ yang disuruh membawa roti atau makanan? Inilah keajaiban Tuhan. Tuhan bisa memakai segala cara untuk menolong umatnya yang taat. Anak-anak, dari firman Tuhan tadi kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, karena perbuatan beberapa orang atau sekelompok orang, banyak orang bisa ikut menderita. Tadi Raja Ahab menyembah Baal, semua orang ikut menderita karena dihukum. Padahal mungkin nggak semua orang atau semua bangsa Israel menyembah pada Baal, tapi semua terkena. Seperti juga kita ya, karena banyak orang yang nggak mau pakai masker, berkerumun, jadi COVID-19 semakin bertambah dan kita nggak bisa kemana-mana lagi. Terus yang kedua, kalau kita taat pada Tuhan, walaupun ada bencana, kita harus percaya Tuhan pasti akan menolong dengan caranya. Dan cara Tuhan bisa dengan sangat ajaib. Nah, karena itu dalam suasana saat ini yang nggak enak, nggak bisa kemana-mana, kita harus juga percaya kalau Tuhan pasti tidak akan meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita dengan cara Tuhan. Tapi kita juga harus taat pada Tuhan, taat akan peraturan. Dan Tuhan juga bisa memakai kita untuk menolong orang lain. Seperti Tuhan memakai burung gagak, Tuhan juga bisa memakai kita. Apa kita mau kalau Tuhan mengutus kita untuk menolong orang lain? Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan ingat, Tuhan pasti akan menolong kita di tengah segala bencana yang kita alami. Amin. Anak-anak, aktivitas kita hari ini mau membuat burung gagak hitam seperti dalam firman Tuhan tadi. Bahannya paper bag, jangan yang besar ya, yang kecil aja, lem, gunting, pen, dan kertas origami yang warna gelap, kalau bisa yang hitam. Pertama, kita lem kertas yang ini, kita ukur sesuai dengan paper bagnya, terus kita lem. Terus yang sini juga kita buat seukuran ini,
hitam juga, atau kita kalau punya karton yang hitam, kita bisa membuat pakai karton lebih bagus. Kita bikin seperti ini. Jadi seperti ini, kita lem juga. Terus kita tempel. Atau kalau kalian punya karton, bisa juga seperti ini, dibuat agak bulat, lebih besar sedikit dari yang tadi, kita lem juga. Jadi yang tadi nggak usah, kita ganti yang karton. Nih, jadi seperti ini ya. Ini kalau ada yang karton, kalau nggak seperti tadi. Terus ini ada sisa, kita gunting, kita buang. Terus kita, ini kertas kuning, kita buat untuk paruh. Kita buat dua sama ya. Jadi seperti ini, dua bentuknya sama. Terus kita tempel juga. Kita lem. Kita tempel di bawah dulu. Kita tempel di sini. Yang satu lagi kita lem juga. Kita tempel di atas persis sama. Ini untuk paruhnya. Ya, ini sementara udah jadi ini. Terus kita buat lingkaran untuk mata. Dua. Seperti ini. Kita lem juga. Kita taruh di ini. Sementara kepala sudah jadi ya. Nah, terus kita buat sayapnya. Sayapnya caranya gimana? Kita ambil ini tiga ya, yang warna hitam, tengahnya warna coklat. Ambil warna coklat supaya kelihatan bedanya. Terus kita cetak tangan kita. Nih, tangan kita cetak ya. Kalau kalian paper bagnya besar, kalian pinjem tangannya mama atau mbak. Nih seperti ini. Terus kita gunting, kita buat ini tiga yang sebelah kiri. Kita juga buat tiga lagi sebelah kanan. Ya, sebelah kanan juga kita gambar juga. Jadi ada kanan, ada kiri ya. Terus kita gunting. Nanti jadinya seperti ini. Ini tiga sebelah kiri, tiga lagi sebelah kanan. Terus ini kita lem. Tiganya ini kita rekatkan. Tapi jangan sama ya, kita kasih jarak supaya seperti sayap. Seperti ini. Ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri juga.
Terus ini udah jadi kanan kiri, kita lem atau bisa juga dengan double tape ya. Kita tempel di kanan kirinya. Kita tempel di sini. Nih, kita sudah mendapatkan hampir jadi. Terus untuk ekornya kita pakai jari kita juga 3 aja, 3 jari yang kita cetak ya, 3 jari yang kita cetak. Kita bisa bikin rangkap 2 atau 3. Nah, seperti ini, 3 jari ya. Ini 3 jari, kita gunting juga. Jadinya seperti ini. Ini kita lem juga. Terus kita tempel di bawahnya. Terakhir kita buat sebuah hati yang putih. Kita bikin bentuk hati. Hati ya, hati putih berarti tulus. Terus kita tulis, saya mau menolong. Seperti tadi burung gagaknya menolong, terus kita tempel di paruhnya. Nah, ini kita bisa mainkan tangan kita bisa masukkan. Kita bisa mainkan. Halo, saya gagak hitam. Saya bisa menolong. Selamat mencoba. Nah, sekarang burungnya udah jadi. Kita bisa mainin burungnya ya. Ini tangannya kita bisa masukin dalam. Nah, halo, saya burung gagak. Saya juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong. Wak, 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 wak. Cerita pada minggu hari ini seru sekali ya adik-adik. Aktivitasnya juga seru banget ya. Bisa bikin burung gagak lewat paper bag. Wah, Tante Tin kreatif banget. Terima kasih Tante Tin. Sama-sama bilang terima kasih Tante Tin. Yuk adik-adik, sebelum kita selesai sekolah minggu hari ini, kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai kami dari awal sampai akhir sekolah minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau membuat kami agar selalu taat akan Engkau Tuhan, seperti Nabi Elia. Tuhan, pakai kami juga seperti burung gagak agar bisa menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat beraktivitas. Dadah.